A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan membacakan tentang syarat-syarat tayamum, tentang fardu tayamum, sunat tayamum, dan juga barang yang membatalkan akan tayamum. Perlu kita ketahui bahwa tayamum ini adalah mengusap tanah yang suci kepada wajah dan kepada dua tangan sebagai ganti daripada wudhu, mandi, dan membasuh anggota dengan segala syarat-syarat yang telah ditentukan. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Wa syara'itut tayammumi khamsatu asya', dan bermula syarat-syarat tayamum itu 5 segala perkara. Syarat tayamum ada 5 perkara. Yang kelima macam perkara tersebut menjadi persyaratan untuk bertayamum. Yang pertama sekali, wujudul uzri bisafarin aw maradin. Syarat yang pertama, adanya keuzuran dengan sebab perjalanan ataupun dengan sebab sakit. Uzur memakai air karena disebabkan perjalanan ataupun dikarenakan sakit. Contohnya ketika demam tinggi ataupun dengan sebab perjalanan yang tidak ada air ketika melakukan perjalanan. Itu syarat pertama untuk sahnya tayamum. Yang kedua, wadukhulu waqti sholati, memasuki waktu sembahyang, memasuki waktu salat. Apabila belum masuk waktu salat yang dikehendaki, maka tidak boleh bertayamum. Misalnya kita ingin salat duhur, kita bertayamum sebelum duhur, tidak diperbolehkan. Dan apabila sudah masuk ke dalam waktu salat, disyaratkan agar bisa bertayamum wa talabul ma'i, yaitu menuntut air, mencari air. Disyaratkan untuk terlebih dahulu mencari air di sekeliling kita. Bila tidak ditemukan air, baru bisa menjadi syarat untuk bertayamum. Kemudian syarat yang keempat, wa ta'azzuru isti'malihi wa i'wadhuhu ba'da thalab, dan uzur pakainya air. Keuzuran pakai air di sini apabila ditakuti oleh seseorang akan kehilangan nyawa dengan sebab pakai air, ataupun keuzuran memakainya air ditakuti hilang suatu manfaat ataupun fungsi daripada anggota badan. Itu juga menjadi syarat bisa bertayamum. Beserta wa'i'wadhuhu ba'da talabi, berpalingnya air sesudah tuntut. Artinya ketika kita sudah mencari air, airnya ada, akan tetapi dibutuhkan untuk pada keperluan lain, misalnya untuk air minum ataupun untuk hal-hal lain yang dibutuhkan, maka menjadi syarat untuk bertayamum. Dan persyaratan yang kelima adalah wat turabu tahiru lahu gubarun, dan tanah yang suci, sabit baginya tanah yang suci itu debu. Syarat yang terakhir adalah dengan tanah yang suci, yang tanah tersebut adanya debu. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi, maka jika bercampur akannya tanah oleh kapur, aw ramlun ataupun pasir, lam yajzi, niscaya tidak boleh ia. Andai kata tanah tersebut bercampur dengan batu kapur misalnya, ataupun bercampur dengan pasir, lam yajzi, niscaya tidak memadai ia. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk bertayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya'a, dan bermula segala fardunya tayamum itu 4 segala perkara. Fardu tayamum ataupun rukun daripada bertayamum ada 4 perkara. Yang pertama adalah niat. Ketika
kita mengusap debu kepada wajah, kita berniat bertayamum. Wa mashul wajhi, dan mengusap debu akan wajah. Fardu yang kedua daripada tayamum, mengusap debu ke wajah. Kemudian yang ketiga, wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, dan mengusap debu akan dua tangan hingga dua siku. Wa tartibu, dan yang terakhir fardu daripada tayamum adalah tertib, yaitu mendahulukan yang awal sampai yang terakhir. Wa sunanuhu salah satu asya'a, dan bermula segala sunatnya tayamum itu 3 segala perkara. Sunat yang ada pada tayamum ada 3 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian watak timul yumna alal yusra, dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Artinya ketika kita mengusap debu kepada tangan sampai 2 siku, disunatkan untuk mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, kemudian baru mengusap debu ke tangan yang kiri. Dan yang ketiga adalah wal muwalat. Muwalat beriringan, artinya tidak diselangi oleh hal lain ataupun sesuatu yang lain. Ketika antara mengusap debu ke wajah dan mengusap debu ke tangan sampai 2 siku. Walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya'a, dan bermula allazi yang membatalkan ianya allazi akan tayamum itu 3 segala perkara. Perkara yang meruntuhkan tayamum ada 3 perkara. Perkara yang dapat membatalkan tayamum ada 3 perkara. Yang pertama ma'abtalal wudu'a. Yang pertama sekali adalah barang-barang yang membatalkan ianya barang akan wudu. Barang-barang yang telah disebutkan yang dapat membatalkan wudu juga dapat membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, waru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholah, melihat air pada selain waktu sembahyang. Ketika kita belum melaksanakan sembahyang sedangkan kita sedang bertayamum, di waktu tersebut kita melihat air, maka batallah tayamumnya. Dan yang ketiga, wariddah murtad, keluar daripada Islam, maka dengan sebab murtad tersebut dapat membatalkan tayamum. Wasahibul jabairi yamsahu alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata alaihi in kana wada'aha ala tuhrin. Dan bermula si pemilik perban, itu yang disapu ianya si pemilik perban, alaiha di atasnya perban, dan ditayamum ianya si pemilik perban, dan disolat ianya si pemilik perban, dan tidak ada jenis iadah di atasnya si sahib jabair. Jika ada ianya si sahib jabair, yang diletak ianya si sahib jabair akannya jabair ala tuhrin pada ketika suci. Bagi si sahib jabair, orang yang membalut luka ataupun membalut suatu anggota karena darurah dengan perban, hendaknya dibasuhi si pemilik perban tersebut dengan air di atas perban. Setelah menyapu dengan air di atas perban oleh si sahib jabair, baru ditayamum dan disembahyang. Wala i'adata alaihi, dan tidak ada jenis i'adah kepadanya si sahib jabair, artinya tidak ada jenis ulangan sholat baginya si sahib jabair. Namun persyaratannya adalah jika si sahib jabair tersebut meletakkan perban tersebut ataupun melilitkan perban tersebut di dalam keadaan suci. Namun jika tidak dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan berhadas, si sahib jabair meletakkan perban pada anggota badannya ataupun anggota fardu wudu,
maka salatnya harus diulang kembali. Wa yatayammamu likulli faridatin wa yusalli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafili. Dan ditayamum ianya seseorang bagi tiap satu fardu, dan di salat ianya seseorang dengan tayamum yang satu akan barang yang dikehendaki ianya seseorang daripada segala sunat-sunat. Untuk satu salat fardu yaitu dengan satu kali tayamum, dan diperbolehkan dengan sekali tayamum untuk sembahyang segala sunat-sunat berapapun sunat tersebut dikehendaki oleh orang yang bertayamum. Itulah penjelasan daripada syarat tayamum, sunat tayamum, fardu tayamum, dan barang-barang yang dapat membatalkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.